Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 3, akan mewawancarai 3 narasumber dengan 3 profesi yang berbeda mengenai wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara apa saja yang dilakukan terkait isu-isu global. Mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya Teh. Nama saya Fauzan Suherdi, peserta Latsar CPNS dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Di sini saya mendapatkan tugas dari tutor saya tentang wawancari masyarakat, wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Teteh bersedia? Bersedia. Sebelumnya Teteh boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wahyuni, saya mahasiswa setia Purwakarta. Baik Teh Wahyuni, kita mulai saja pertanyaannya untuk menghemat waktu. Pertanyaan pertama, menurut Teteh apakah sih itu wawasan kebangsaannya? Wawasan kebangsaan menurut saya itu cara pandang masyarakat, pandangan masyarakat ke Indonesia, terhadap Indonesia. Baik. Terus pertanyaan kedua ya Teh, seberapa pentingkah sih wawasan kebangsaan itu yang harus dimiliki warga Indonesia? Sangat penting. Sangat penting. Pentingnya kenapa gitu Teh? Ya pentingnya sih menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sih. Baik. Terus pertanyaan ketiga, menurut Teteh apakah sih itu bela negara? Bela negara itu menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan NKRI. Baik, terus untuk pertanyaan keempat Teh, bagaimana apakah sih contoh perilaku bela negara dalam hidup sehari-hari kita? Contoh bela negara itu sih misalnya seperti membayar pajak, membuang sampah pada tempatnya, ya belajar rajin, selaku saya mahasiswa. Oh baik. Terus pertanyaan yang kelima Teh, menanamkan bela negara itu seharusnya dari sejak kapan sih gitu? Ya sejak kecil. Baik. Kenapa harus dari sejak kecil? Karena kan kita ini di Indonesia ini kan berbeda-beda atau kan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuannya. Jadi harus dari kecil harus dididik untuk membela negara. Baik. Terus yang pertanyaan terakhir nih Teh, harapannya nih untuk Indonesia ke depannya menurut Teteh bagaimana? Harapan saya sih Indonesia semakin maju, semakin sukses dan semakin mensejahterakan masyarakat. Baik, itu aja sih pertanyaannya Teh. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa berjumpa di lain waktu ya Teh. Terima. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Andi Putriani. Saya izin bertanya ke Ibu boleh? Boleh. Ibu atas nama siapa? Nama saya Ibu Upen Supeni. Kalau boleh tahu profesinya sebagai apa Ibu? Saya sebagai guru ya, Iya. pendidik. Kalau guru ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama Bu jadi guru? Sudah hampir 30 tahun ya. 30 tahun ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau menurut Ibu nih Bu, sebenarnya wawasan kebangsaan itu apa ya Bu ya? Mungkin ya menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita mengenai bangsa kita. Kayak kita tahu bahwa sejarah bangsa kita itu seperti apa budaya bangsanya, ya, ya itulah mungkin pendapat Ibu. Kalau menurut Ibu penting nggak sih adanya wawasan kebangsaan itu? Sangat penting sekali. Sangat penting ya Bu Iya, ya. sangat penting. Kalau gitu lagi ya Bu ya. Kalau bela negara Bu, kalau menurut Ibu bela negara itu apa sih dan bentuk-bentuk bela negara yang udah Ibu lakukan selama ini itu seperti apa ya Bu ya? Mungkin ya kalau untuk bela negara, mungkin kita ini berjuang untuk negara, ya. Terus berkorban untuk negara, ya itu mungkin salah satunya ya. Dan mencintai Indonesia dengan banyak ragam budayanya. Budaya kita harus kita cintai dan harus kita
di dalam suatu bela negara itu. Mungkin juga kalau untuk generasi muda sekarang, mungkin dia mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal kegiatan yang positif. Kalau bentuk bela negara yang sudah Ibu lakukan itu apa saja, Bu? Bela negara yang sudah Ibu lakukan mungkin dalam kegiatan sehari-hari gitu Iya, ya. betul Bu, dalam kegiatan Nah, sehari-hari. mungkin karena Ibu sebagai pegawai ya, Ibu sebagai pegawai, apalagi ASN ya. Kalau ASN kan mungkin di dalam bela negara itu kita menempati kedisiplinan ya, kedisiplinan kerja. Misalnya Ibu datang tepat waktu, terus pulang juga harus tepat waktu. Mungkin itu ya kalau misalkan di dalam kegiatan Ibu, dalam pekerjaan Ibu ya. Mungkin yang lainnya juga ada, mungkin kalau misalkan kita melaksanakan ibadah ya, kegiatan ibadah. Kalau mungkin di rumah mungkin kita bergotong royong dengan sesama masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan bergotong royong. Kalau menurut Ibu nih, bela negara sama wawasan kebangsaan itu sebenarnya harus ditanamkan sejak kapan, Bu? Nah, itu mungkin bela negara dan wawasan ya, itu harus ditanamkan sejak dini ya, harus ditanamkan sejak dini, karena itu harus diterapkan, istilahnya dari kecil lah, harus ditanamkan kepada putra putri bangsa. Harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya apa ya, Bu? Ya, harapan saya mudah-mudahan bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini akan lebih baik lagi ya, lebih baik, aman, tentram, terus tidak ada apa ya, selamat dari segala-galanya aja, kita berharapnya seperti itu. Baik Bu, sudah selesai ya Ibu ya. Terima kasih Bu atas waktunya ya, Ya, Bu. sama-sama. Kali ini kita kedatangan Pak Kompol Hendra Firmanto SIK dari Polda Jabar. Selamat pagi Pak Hendra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, ada beberapa pertanyaan dari kami. Saya Hendra Aditya sebagai peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Purwakarta, Pak. Kenalkan. Pertanyaan yang pertama ya, langsung aja Pak Hendra ya. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan, Pak? Wawasan kebangsaan menurut kami, menurut saya adalah suatu konsep atau paham yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi kita memiliki ciri khas tersendiri bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berkarakter dan memiliki ciri khas. Untuk pertanyaan kedua, Pak. Penting tidak, Pak, seorang warga negara memiliki wawasan kebangsaan? Sangat penting karena setiap warga negara itu wajib hukumnya memiliki wawasan kebangsaan, karena sifat-sifat nasionalis setiap warga negara perlu ditumbuhkan. Ya kita harus memang perlu punya wawasan kebangsaan, sehingga nanti terkait dengan bela negara tersebut, setiap kita individu memiliki rasa nasionalis, makanya kita akan bisa untuk menjadi bela negara. Kalau misalnya dari bela negara sendiri, apa yang Bapak ketahui? Jadi bela negara itu sikap patriotisme seseorang ya, dalam mempertahankan negaranya. Jadi sikap patriotis itu baik walaupun bukan di instansi ya, misalkan dari pemerintahan daerah memiliki patriotisme, yaitu membela negaranya, membela warganya, untuk mensejahterakan warga, untuk memajukan wilayahnya. Nah, kalau misalkan di kepolisian, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dari keduanya, Pak, untuk wawasan kebangsaan dan bela negara, baiknya itu ditanamkan sejak kapan ya? Untuk kepada setiap warga negara. Sejak dini kita harus diberikan doktrin-doktrin kepada anak-anak kita ya, sedini mungkin, dimana kapan dia sudah bisa mulai paham tentang nasionalisme itu lebih bagus. Jadi kita doktrin dulu dari lagu-lagu nasionalis, kemudian juga mengenalkan pahlawan-pahlawan Indonesia seperti siapa saja, kemudiannya sistem perjuangannya mereka seperti apa, kemudian juga lagu-lagu nasionalis juga harus sering didengarkan, kemudian baik itu wajib dan maupun lagu nasional ya.
Kemudian tanamkan semenjak dini mereka harus mencintai produk-produk sendiri. Pak, sebelumnya kita saksikan dulu video sebagai berikut ini, karena nanti akan berkaitan pertanyaan ini dengan video tersebut. Ya, boleh. Menurut Kementerian Pertanian, tantangan ketahanan pangan diawali pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim hingga konflik Rusia-Ukraina. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia karena kuatnya sektor pertanian di Indonesia. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak sebagai warga negara dalam upaya bela negara terkait ketahanan pangan? Ketahanan pangan merupakan salah satu yang penting juga bagi kita, bagi warga negara ini, karena apabila pangan yang bagus akan menghasilkan mahasiswa yang orang yang bagus juga, sumber daya yang bagus juga, seperti itu. Jadi ketahanan pangan di Indonesia ini menurut kami ya, pemerintah sudah cukup baik melaksanakan program-program ketahanan pangan, baik itu dari bantuan bibit unggul, bantuan sembako, bahkan pemerintahan daerah juga dengan bekerjasama dengan kepolisian mengadakan satu satuan tugas, yaitu Satgas Pangan, di mana Satgas Pangan ini berfungsi untuk yaitu melakukan controlling terhadap bahan baku yang ada di pasar, yang ada di masyarakat. Jadi bahan baku tersebut apabila ada kenaikan harga yang melonjak tinggi, kita akan melakukan penindakan, baik itu kontrol terhadap supplier ataupun apakah ada penimbun di sini. Nah, apabila ada penimbun, nah itu akan dilakukan penindakan secara hukum. Apabila memang bahan pangannya tersebut yang kualitasnya kurang bagus, nah itu disolusinya nanti Dinas Pertanian akan memberikan supply, baik itu bibit unggul maupun dari pupuk, seperti itu. Jadi sinergi kita dengan pemerintahan daerah, kalau misalkan di Polda yaitu ada industri perdagangan ya, kemudian juga di Pemda itu bagian industri perdagangan juga. Kalau mungkin kalau untuk di wilayah Polres, di wilayah kabupaten yaitu Dinas Industri Perdagangan, kemudian juga Satpol PP, beserta kalau dari Polresnya yaitu dari Satuan Reserse Kriminal. Nanti ada bagian Tipiter, tindak pidana tertentu, itu yang membantu dari pemerintahan daerah. Terima kasih banyak Pak Kompol Hendra Firmanto SIK dari Polda Jabar sudah berkenan bergabung bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih. Dari wawancara tersebut dapat dirangkum bahwa arti dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita seperti apa pada Indonesia untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Tentunya sangat penting untuk setiap warga negara memiliki wawasan kebangsaan karena untuk menumbuhkan sifat nasionalisme sehingga bisa untuk membela negara. Dan perlu kita ketahui juga, bela negara itu adalah sikap patriotisme dalam mempertahankan negaranya, selain berjuang dan berkorban untuk negara, mencintai ragam budaya dan mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif, dan menjunjung tinggi nilai kesatuan NKRI juga merupakan bela negara. Contoh perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari kita yang dapat kita lakukan salah satunya disiplin dalam waktu bekerja. Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kemudian selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bergotong royong dalam berkegiatan. Membayar pajak tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya dan terus rajin belajar. Wawasan kebangsaan dan bela negara harus ditanamkan sejak dini. Bisa dimulai dengan mengenalkan lagu-lagu nasionalisme, mengenalkan pahlawan perjuangan, dan bagaimana perjuangan mereka untuk kemerdekaan Indonesia, serta menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Harapan untuk Indonesia ke depannya, semua berharap agar Indonesia semakin maju, sukses, aman dan tentram, semakin mensejahterakan masyarakat, selamat dari segala hal, dan jangan sampai terpecah. Maju terus Indonesia.
Demikian rangkuman dari wawancara para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.